Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni bukti kasih terhadap Allah. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh dari topik ini, marilah kita terlebih dahulu membaca kebenaran firman Tuhan saat ini yang terambil di dalam kitab surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa Rasul Yohanes ingin menuliskan kepada kita bagaimana bukti kita mengasihi Allah. Di sini di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kita tidak hanya berteori bahwa aku mengasihi Allah. Buktinya apa? Segala hal itu harus dibuktikan. Buktinya itu harus dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Nah, Rasul Yohanes di sini katakan kalau kita mengasihi Allah, maka buktinya adalah menuruti perintah-perintah daripada Tuhan Allah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, tetapi kita tidak menuruti atau melaksanakan setiap firman yang Dia katakan, yang tertulis di dalam Alkitab. Ini penting. Jadi kita tidak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi kita harus buktikan itu dalam realita hidup. Baik itu di dalam perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku kita tiap-tiap saat. Ini yang hendak disampaikan oleh Rasul Yohanes. Dan dikatakan di situ bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Memang kalau sebuah perintah itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka tidak berat. Tetapi jika kita melakukannya dengan setengah hati, memang rasanya berat, menjadi beban. Ya. Nah, ketika kita mengasihi Allah dengan pembuktian menuruti perintah-perintahnya. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah mengasihi. Di dalam ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah dengan pembuktian, kita menuruti perintah Allah, maka perintah Tuhan adalah mengasihi. Maka kita harus mengasihi orang lain. Kalau kita masih memusuhi orang lain, kita masih dendam dengan orang lain,
itu bukti bahwa kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi sesama. Ya. Di situ dikatakan. Jadi kalau mengasihi Allah, maka pasti dikatakan di situ melakukan perintah-perintah Allah. Begitu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan perintah Tuhan tadi? Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi manusia? Sebagai bukti. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus yang lahir dari Allah. Yesus katakan bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Dia sebagai Sang Firman datang dan keluar dari Bapa. Jadi kalau kita mengatakan mengasihi Allah, maka kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu lahir dari Allah. Dan kita harus setia, ya, mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus datang dari Sang Bapa. Lahir dari Sang Bapa. Ya. Jadi ini adalah bukti. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi sesama. Mengasihi semua orang. Bahkan Yesus Kristus katakan mengasihi musuh sekalipun. Dan kita juga kalau bukti kita mengasihi Allah, maka kita harus percaya Yesus Kristus lahir dari Allah. Ya. Jadi kita harus mengikuti perintahnya. Yohanes pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku sebagai Allah, maka kamu harus menuruti perintahku dan Bapa-Ku. Itu, ya. Ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Rasul Yohanes katakan bahwa untuk mengalahkan dunia ini, kita harus punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Sang Firman. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi orang yang hanya percaya Yesus anak Allah yang bisa mengalahkan dunia. Maksud dunia di sini bukan berarti dunia yang bersifat globe, bukan. Karena dalam bahasa Yunani itu dunia yang kita tinggal ini disebut dengan ge atau gen atau ges, ya. Tapi maksud daripada Yohanes di sini mengalahkan dunia di sini, bahasa Yunaninya adalah kosmon. Artinya dunia yang terhias. Terhias dengan apa? Terhias dengan dosa, tertutupi dengan dosa. Jadi kita yang mengalahkan dosa dengan segala manifestasinya. Jadi di situ dikata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi orang yang percaya Yesus anak Allah, itulah yang bisa mengalahkan kosmon, dunia yang terpolusi, dunia yang terhias
dunia yang termanipulasi oleh dosa. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, nggak bisa mengalahkan dosa. Malah dibuat bulan-bulanan oleh dosa. Maka berbahagia kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Adalah orang-orang yang mendapat power khusus untuk bisa mengalahkan dosa. Dosa yang dipicu, dibawa, dimotivasi oleh iblis dan roh-roh jahat. Nah, kemarin kita sudah bahas di kitab Efesus kan, bagaimana mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan ini, penguasa-penguasa yang punya power ini. Kita bisa mengalahkan itu kalau kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan kita juga dikatakan sebagai anak-anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, sedangkan kita adalah orang-orang yang diadopsi oleh karena Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Jadi power yang dimiliki oleh Allah bukan hanya diberikan kepada Yesus, tetapi juga kepada kita. Yesus Kristus katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, segala kuasa yang ada di langit dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ingat, ya, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ingat, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus Kristus mendapat power dari surga. Dan power itu diberikan kepada kita untuk mengalahkan dunia ini. Amin. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak bisa mengalahkan dosa, tetapi dosa mengalahkan, berarti kita masih jadi hamba dosa. Masih dikendalikan oleh dosa. Kita masih kacungnya dosa. Artinya kita masih dibawa kendali kuasa-kuasa kegelapan yang tak nampak ini. Jadi hari ini kita harus percaya bahwa kita mengasihi Allah. Buktinya apa? Kita menuruti perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Jangan diajak teman, harus dilawan, harus diperangi. Jangan dikasih kesempatan. Udah dikasih kesempatannya ada datang sendiri, apalagi dikasih kesempatan dia rangkul-rangkul kita. Sehingga kita diobok-obok di dalam dosa. Tidak bisa keluar dari sana. Orang yang bisa keluar dari dosa adalah orang yang mendapat power dari Yesus Kristus. Jadi itu bukti kalau kita menuruti setiap perintah Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah. Kiranya penjelasan ini dapat membangun iman percaya saudara. Sehingga iman saudara tidak goyah oleh angin pengajaran dunia ini. Kalau engkau percaya Yesus Kristus datang dan lahir dari Allah, dia sebagai anak Allah, maka engkau mendapat power khusus. Engkau dapat amunisi daripada Tuhan untuk mengalahkan dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, demikianlah pemaparan kita pagi hari ini. Bukti kita mengasihi Tuhan Allah adalah menuruti segala perintahnya. Perintahnya adalah mengasihi. Dan bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Jika kita percaya Yesus Kristus dari Allah. Bukan hanya kita percaya Yesus Kristus dari Allah, tapi kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Maka kita mendapat kekuatan untuk mengalahkan dunia ini.
Bagi yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe. Selanjutnya silahkan komen di kolom komentar, karena saya akan dengan setia menjawab saudara apapun komentar saudara. Selanjutnya share kepada orang-orang yang saudara kenal, baik itu keluarga, teman-teman, handai taulan, dan baik itu orang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu kebenaran ini, sehingga mereka pun bisa diselamatkan. Dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar saudara tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Alaikum. Haleluya. Amin.